Anda akhirnya terkesan memang bernafsu, ya, ikut campur dalam proses Irjen itu dan mempersalahkan Irjen Verdi Sambo. Pak Mahfud, belakangan ini Anda menjadi pembicaraan di media sosial. Oh ya? Ya, karena Anda dianggap terlalu banyak berkomentar untuk semua hal. Pertanyaan pertama, apakah Anda tahu bahwa Anda jadi pembicaraan di media sosial? Tahu tapi tidak ingin peduli. Persoalannya apakah yang saya angkat di media sosial itu benar apa tidak? Jadi ini komentar-komentar Anda itu Anda sadari betul ya? Sangat disadari. Dulu saya juga dituduh begitu. Anda nih pejabat kok selalu ngomong lewat medsos, lewat wartawan. Lah memangnya kenapa? Apa dilarang, saya bilang. Anda ini terlalu nyinyir, cerewet, ya, dan kemudian mempertanyakan Menko Polhukam itu pekerjaannya apa sih sehingga punya banyak waktu untuk ikut cawe-cawe, ikut ngeributin semua soal. Kalau ditanya Menko Polhukam itu pekerjaannya apa? Contoh kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Yes. Oke. Pertama yang Anda lakukan ya adalah mengumumkan nama-nama tersangka sebelum pihak atau aparat hukum mengumumkannya. Kenapa Anda mendahului? Kalau saya nyatakan sebentar lagi mau akan diumumkan tersangka. Nah kalau itu iya, saya kan konfirmasi dulu dong. Tapi saya tidak pernah menyebut nama. Kenapa Anda harus lebih dulu menyebutkan bahwa sebentar lagi akan ada tersangka? Tujuannya apa? Ya tidak apa-apa, biar publik tahu aja. Makan sumber saya lebih cepat, lebih langsung gitu ya ke pejabat tertingginya. Bagi mereka yang kontra, karena saya akan mewakili yang kontra ya. Iya, iya. Bagi yang kontra bilang, Anda ini kan Menko, jadi koordinator. Kok ikut langsung masuk kepada substansi masalahnya? Oh tidak apa-apa juga. Kan tidak mengurus pro justisianya. Menggiring opini dan pengorganisasiannya. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi Mas itu kok ngomong aja, enggak. Teknisnya juga koordinasi langsung ke lapangan yang diem-diem, yang ngarahkan gitu. Saya bicara ujung-ujungnya aja, yang akan mengarah pada kesimpulan-kesimpulan dan di mana pejabat tidak bisa menghindar bahwa itu yang terjadi. Kalau enggak begitu seringkali hilang tuh sebuah isu, sudah begitu hilang, tidak ada yang ngomong soalnya. Nah tugas saya di situ. Baik, sampai di sini kesannya ya, kesan belum tentu benar loh ya. Niat Anda baik. Pasti. Ya ini kesan bahwa Anda meyakini itu baik, itu soal lain. Ya. Tapi kesannya seperti itu. Tapi bagi mereka yang tidak sepakat dengan apa yang Anda sampaikan atau sikap Anda seperti itu, kesannya Anda intervensi terhadap proses. Karena apapun juga Anda adalah seorang menteri. Pernyataan-pernyataan Anda dalam kasus yang masih sama, ya Irjen Verdi Sambo, dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, Anda menggiring opini bahwa Irjen Sambo ini bersalah secara berkesinambungan. Anda membentuk opini seperti itu. Anda sudah berpihak di sini sebelum ada keputusan pengadilan. Menurut saya itu harus saya lakukan. Karena kalau saya diam, karena waktu itu ya, kalau kasus Sambo itu, Anda tahu itu peristiwa tanggal 8. Sampai dengan tanggal 12, saya masih ada di Mekah waktu itu kasusnya masih gelap. Yang bicara hanya dua orang, satu Sugeng Teguh Santoso, sudah berteriak, polisi juga tidak nanggapi, ya nanggapi sekejap nah. Kemudian yang satu yang ngomong Kamarudin Simanjuntak, saya ikuti dari Mekah itu ya, saya waktu itu di Mekah Mas Andi. Ini apa sih kok ada kayak gini? Sementara wartawan sudah seperti biasa masuk WA-nya ke saya, tanya ini, tanya itu. Terus saya dalami melalui staf saya gitu. Oh iya ada. Lalu saya ngomong dari Mekah. Ini penanganannya enggak benar, ini enggak wajar, ini bukan tembak-menembak, saya ngomong. Ini kemungkinan pembunuhan. Mas Andi, kalau saya enggak begitu, mungkin Eliezer enggak akan berani ngomong. Anda tahu Eliezer itu? Tanggal 13 ini sudah sekian hari, dia masih datang ke LPSK. Saya telah membunuh. Ya, saya telah membunuh, saya minta perlindungan hukum. Sampai lama, sampai sebulan kemudian, tanggal 7,
tanggal 4 Pak 5 datang ke Komnas HAM, dia ngaku, kamu yang bunuh. Iya, saya yang membunuh. Kenapa membunuh? Karena dia melecehkan putri, saya tegur lalu dia nembak, saya tembak. Kok kamu terus nembak? Banyak peluru. Ya enggak tahu, pokoknya saya tembak gitu. Itu tanggal 7. Kalau saya tidak berteriak bahwa itu tidak wajar, Eliezer tidak bakal ngaku dan kasusnya ditutup. Karena apa? Eliezer ngaku sudah bunuh, ya sudah, ini kasusnya sudah terbunuh. Karena dia ditembak, maka kasus ini harus ditutup demi hukum. Selesai. Tidak akan terbongkar kasus seperti ini. Baik. Oleh sebab itu, saya yang mancing-mancing ini. Tidak apa-apa orang tidak setuju. Ini tidak melanggar hukum. Bagi saya pilihan. Bagi saya pilihan untuk bersikap. Sampai di situ mungkin bisa dipahami niat Anda yang baik tadi itu ya. Bahwa Anda ingin agar kasus ini tidak tenggelam, tidak direkayasa, agar kasus ini muncul ke permukaan, sehingga keadilan yang hakiki itu bisa tercapai. Kan baik itu. Tapi yang membuat banyak orang merasa Menko Polhukam kita ini nyinyir, cerewet, cari perhatian, cari panggung, adalah setelah kasus itu masuk ke pengadilan, Anda masih ribut, masih cerewet. Ya, misalnya apa? Bahkan yang paling membuat semua orang terpana adalah ketika Anda mengatakan bahwa ada gerakan bawah tanah yang menghendaki Sambo dibebaskan. Untuk apa Anda bicara seperti itu? Itu kan clickbaitnya wartawan aja. Jadi begini, kalau Anda lihat ya di VT-nya itu, video TV-nya itu, ada wartawan di samping saya tanya, Pak bagaimana Pak? Katanya ini ada gerakan untuk mempengaruhi hakim, menekan hakim, ada seorang brigjen dari ini. Saya jawab, brigjen siapa? Suruh datang ke saya brigjennya, saya punya maijen di sini. Kalau maijen yang gerilya, saya punya letjen di sini. Lalu judul beritanya dibuat klip, Mahfud MD, ada gerakan mempengaruhi gerakan bawah tanah loh. Dilihat itunya dong. Kenapa saya bicara begitu? Oleh sebab itu saya heran juga mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya lain yang saya bedanya. Kemarin terakhir dia mendiskusikan masalah bahwa saya bilang pemilu 2024 akan jalan, tetapi yang ingin pemilu, yang ingin dipercepat atau yang ingin diperpanjang tidak bisa dilarang karena tidak melanggar hukum. Betul enggak itu? Saya enggak bilang dalam konteks itu. Saya bilang, saya dari pemerintah pastikan, ini di Lemhanas, saya diperintah pastikan bahwa pemilu 2004 jalan ini firm dari pemerintah. Terus, urusan orang di luar yang sekarang ribut itu, bukan urusan kita, saya bilang. Pemerintah firm. Dan saya sebut lalu 2 kali saya katakan, saya masih ingat. Saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju ya. Ada orang mau mengusulkan pemilu 2 kali, 3 kali. Itu saya tidak setuju. Tetapi kita tidak bisa melarang. Ngapain saya melarang itu? Itu kan hak dia. Iya kan? Lalu judulnya, Mahfud MD bicara bersayap. Kan itu kan judulnya di televisi. Pemilu 24 dilaksanakan tapi silakan. Yang mengusulkan pemilu itu boleh. Yang mengusulkan penundaan. Mana dalam konteks itu? Saya bilang tidak setuju. Kita tidak peduli dengan itu, kita jalan. Nah, sekarang ini clickbait seperti itu banyak sekali. Kembali ke kasus Irjen Sambo ya. Oke? Ini kan proses pengadilan udah berjalan. Ya. Dan Anda masih berkomentar. Bagi mereka yang keberatan dengan cuitan-cuitan Anda, lepas dari Anda menganggap diri Anda netral atau Anda tidak bermaksud untuk membentuk opini, tapi karena Anda menteri, Pak Mahfud ini harusnya diam. Jadi Anda keberatan kalau ada yang mengatakan bahwa Anda membentuk opini masyarakat pada saat proses hukum sedang berjalan begitu? Tidak keberatan sama sekali. Saya memang ingin membentuk opini agar opininya tidak sesat. Opininya agar benar sesuai dengan apa yang saya yakini. Sebaliknya orang bisa melihat Anda menggiring opini agar para pencari keadilan atau yang sedang dalam proses mencari keadilan itu bahkan dihukum sesuai dengan opini Anda. Padahal Anda kan belum tahu kebenaran yang hakiki di dalam proses itu. Iya, saya menghukum opini tapi saya tidak katakan hukumannya harus sekian kan tidak. Saya katakan saya berdoa mudah-mudahan anak baik ini dihukum ringan untuk Eliezer ya. Itu sudah mempengaruhi. Ya enggak apa-apa, karena faktanya di persidangan itu memang mengerikan. Eliezer ngaku kan. Masa dia dituntut begitu tinggi? Eliezernya ngaku. Dan saya itu disuruh ngaku dan mau diberi uang 1 miliar. Dan sesudah tersangka tunggu aja nanti keluar SP3 karena Anda melakukan itu karena terpaksa.
kita akan diam mau itu. Rasa keadilan saya menolak untuk diam melihat itu. Rasa keadilan Anda kan subjektif Ya, sifatnya. subjektif. Tapi Maka kan saya Anda bilang punya saja. jabatan, Anda bukan orang sembarangan. Kalau rasa keadilan saya sampaikan kepada publik, semua orang bilang apa urusan Andi Noya, nggak ada urusan dan nggak akan mempengaruhi apa-apa. Anda ini Menko Polhukam. Unda, rasa keadilan dikemukakan pejabat atau bukan itu berpengaruh. Baik, saya belum puas ya. Saya juga belum puas. Oke. Saya akan coba mengejar, Boleh. mewakili pemikiran orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemikiran Anda. Iya. Anda akhirnya terkesan memang bernafsu, ya, ikut campur dalam proses Irjen itu dan mempersalahkan Irjen Verdi Sambo, ya. Ini belum terlalu jauh dari proses pengadilan ya, artinya data fakta belum terungkap secara utuh. Tapi Anda sudah mengkritisi DPR. Oh, Anda menuduh DPR kenapa diam saja dalam kasus sebesar ini? Apa urusan Anda ngajak-ngajak DPR untuk ikut cawe-cawe di urusan hukum ini? nah, itu juga Anda terbalik cara berpikirnya. Ketika saya ngomong, ya, lalu ada orang DPR bilang, itu apa Menko Polhukam? Kok ngomong? Kok jadi komentator bukan menteri koordinator? Nah, baru saya balik. Loh, selama ini juga DPR sering ngomong yang kayak gini, kenapa di dalam kasus Sambo ini kok diem? Dalam urusan apapun dia ngomong teriak gitu-gitu. Kok yang ini diem saya bilang, padahal ini serius. Nah itu jawaban saya untuk itu. Kalau saya memang selalu ngomong, tapi DPR-nya kok diem dalam kasus Sambo? Jadi itu konteksnya. Yes. Baik, DPR menjawab melalui ketua komisi 3-nya ya. Dia bilang kami diam karena kami tahu posisi kami. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini yang tidak tahu posisi, ngomong terus. Ya tidak apa-apa bilang itu, kan tugasnya DPR berbicara kayak gitu. Tetapi kalau Anda hitung ya secara kuantitatif, betapa DPR itu ngomong hampir dalam semua hal setiap hari, tapi dalam kasus Sambo tidak. Maka saya menghubungkan dengan fakta lain, yaitu telepon Sambo ke berbagai orang, ke berbagai pejabat, ke wartawan teman-teman Anda, Tunggu. ke lembaga negara agar dikesankan bahwa saya ini didolimi. Tunggu, Ya, Anda sedang menuduh ada anggota DPR atau seluruh anggota DPR ini, tanda kutip, sudah mendapat sesuatu dari Sambo sehingga diam. Enggak, kapan saya bilang mendapat sesuatu? Saya mengatakan dengan konteks bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR, ya. Anda yakin dengan omongan? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Anda nanti tanya, saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangis. Aduh bang, saya ini didolimi bang, saya enggak bang. Kalau saya ada di situ saya tembak sendiri dia bang. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Komnas HAM, Kompolnas saya panggil. Tanya aja pada mereka. Berkali-kali mereka datang ke tempat saya. Saya panggil, bener Anda dipanggil? Iya bang katanya, ke saya. Terus apa? Dia hanya nangis dan menerangkan apa-apa. Kompolnas juga begitu, saya panggil begitu saya pulang dari Mekah. Kan tugas saya, kewajiban moral saya. Gitu. Enggak apa-apa. Masih urusan Verdi Sambo. Belum Habis-habis ya. Belum tuntas. Akhirnya kita lihat bahwa hakim memvonis mati. Apa komentar Anda? Menurut saya tepat secara hukum. Tepat. Kenapa tepat? Karena kesimpulan hakim itu maupun jaksa tidak ada hal-hal yang meringankan. Baik jaksa maupun hakim mengatakan, kalau meringankan ya maksimal dong. Untuk turun dari maksimal itu kalau ada meringankan 1, 2, 3, 4, turun ini ke seumur hidup, turun ini ke 20, itu sudah jelas logika. Dan bukan hanya saya yang ngomong gitu, itu mantan hakim agung banyak di televisi ngomong itu. Enggak ada yang meringankan kok. Jadi enggak ada kok yang meringankan. Dia ngotot sampai terakhir. Enggak ngaku kalau berencana, padahal unsur-unsurnya sudah ada. Tepat menurut saya. Baik. Hukuman mati Anda anggap tepat. Katakanlah dalam proses itu sudah rasa keadilan Anda terpenuhi ya. Atau keadilan sebagian besar orang mungkin ya. Saya juga nggak bisa menakar. Baik. Sambo punya
peluang Yes. banding, PK, bahkan gerasi. Ya. Artinya kan kemungkinan tidak akan dihukum mati. Keyakinan saya tidak akan dihukum mati dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia itu sudah 10 tahun, itu kan hukum pidana yang baru sudah berlaku untuk turun ke hukuman seumur hidup. Tetapi bahwa hukumannya mati itu penting sebagai bukti formal bahwa pelaksanaannya nanti berubah karena mungkin banding mempertimbangkan lain, kasasi mempertimbangkan lain, atau pada saat 10 tahun dia tuh orangnya baik sudah turunkan ke seumur hidup. Memang begitu bunyinya di pasal 100 sampai 103 Undang KUHP yang baru, dan itu masih akan berlaku 3 tahun yang akan datang. Mungkin saya salah dengar. Jadi Anda menyatakan yakin bahwa Irjen Sambo nanti akan dihukum bukan hukuman mati. Hukumannya hukuman mati tapi tidak akan dieksekusi. Tidak akan dieksekusi. Saya menduga dia akan meninggal di penjara seumur hidup. Baik, jadi aparat hukum kita menurut Anda tidak bersih-bersih amat. Tidak bersih-bersih amat, tapi yang bersih juga banyak. Baik, jadi Anda tidak sedang menuduh sebuah lembaga ya? Enggak. Oke, oknum. Oknum pasti oknum. Baik, Anda bertepuk tangan ketika Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun. Kenapa Anda tepuk tangan? Saya tepuk tangan itu memang pada waktu spontan aja. Surprise, gembira, bahagia gitu. Alhamdulillah ada hakim berani bersikap gitu. Saya tidak soal 1,5 tahunnya. Bahwa dia turun dari tuntutan maksimal karena Eliezer ini dianggap bukan justice kolaborator oleh jaksa, oleh siapa gitu. Tapi jaksa tidak mempertimbangkan bahwa kalau tidak ada Eliezer kasus ini tertutup.